Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unja, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan kita bisa jumpa lagi nih di Unja Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sertifikasi profesi dan kompetensi di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, jadi kita akan bahas tentang apa sih pentingnya memiliki sertifikat profesi dan kompetensi ini. Nah, untuk itu kita sudah mendatangkan narasumber, yaitu beliau ini merupakan dosen dan juga pengurus tes uji kompetensi jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, yaitu Bapak Eko Prasetyo, SE MSc AK CA CAAT CPA. Panjang banget gak sih gelarnya? Nah, makanya itu nanti beliau akan cerita gimana tentang gelar-gelar ini, apa hubungannya dengan sertifikasi profesi dan kompetensi. Langsung saja kita sapa yuk beliau. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, Siap. salam kenal. Siap. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Gini Pak, jadi kita nih kan mau cerita-cerita nih Iya. dengan sahabat Unja Oke. tentang sertifikasi profesi dan kompetensi ini, khususnya untuk jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi biar semua sahabat Unja tuh tahu kalau ini nih ada di Unja. Iya. Begitu ya Pak ya? Iya, siap. Nah, mungkin sebelumnya Bapak bisa cerita-cerita sedikit nih tentang aktivitasnya ataupun juga tentang sedikit lah tentang Bapak. Oke. Ya, baik. silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rina. Perkenalkan, saya Eko Prasetyo, dosen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Oke. Selain sebagai dosen, saya juga punya beberapa aktivitas. Yang pertama, saya juga diberi tambahan amanah sebagai pengelola tempat uji kompetensi. Kemudian yang kedua juga sebagai pengurus dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jambi sebagai sekretaris di sana. Kemudian juga sebagai auditor di kantor akuntan publik, ya. Dan berbagai aktivitas lain, juga sedang mengerjakan beberapa kegiatan di pemerintah daerah seperti itu, Pak. Oke. Itu. Nah, kemudian ini kalau saya lihat nih gelarnya ini kan panjang Iya. banget nih Pak ya. Iya. Sepanjang kereta api gitu. Nggak bercanda. Iya, Nah, silakan. mungkin bisa diceritain nih Pak, kenapa bisa sebanyak ini yang Bapak Oke. peroleh? Baik, terima kasih Mbak Rina. Tadi udah disampaikan tema kita kan ini mengenai sertifikasi profesi dan kompetensi. Jadi ada sertifikat, ada 3 ya yang kami peroleh. Yang pertama itu CA dari Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian yang kedua dari Masyarakat Teknisi Akuntansi, itu atas kompetensi saya terkait dengan teknisi akuntansi yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, sertifikat dari CPA dari Institut Akuntan Publik Indonesia, ya. Saya tinggal satu langkah lagi sebagai akuntan publik, ya, artinya yang berhak untuk menandatangani opini laporan keuangan itu. Jadi, nah, tiga sertifikat tadi, kenapa saya peroleh atau apa pentingnya, ini tentunya juga terkait dengan profesi akuntansi yang sedang saya peroleh. Jadi tidak hanya sebagai dosen, ya, tapi juga sebagai berpraktek agar nanti pada saat di kelas atau di lapangan kita juga bisa sinkronkan antara teori dan praktek kayak gitu, Mbak. Oke. Nah, tadi kan Bapak juga cerita bagaimana bisa memperoleh sih gelar-gelar ini Iya, ya. siap. Tentunya harus melalui tes Iya. sertifikasi profesi dan kompetensi ini. Nah, tetapi mungkin perlu disampaikan juga nih Iya. ke sahabat Unja. Apa sih sebenarnya profesi dan kompetensi ini gitu? Iya. Apa bedanya dengan kita kuliah ambil S1, ambil Oke. S2 Iya. gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Iya. nih Pak Eko. Baik. Kalau kita lihat aturan ya, Mbak, di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tolong mungkin kalau salah dikoreksi nomornya, mengenai pendidikan tinggi, bahwa lulusan perguruan tinggi pada saat dia menyelesaikan studinya berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai. Oke. Nah, ada pasal disebutkan bahwa juga berhak mendapatkan yang namanya sertifikasi kompetensi.
Saya ulik sedikit Mbak ya mengenai sertifikat kompetensi yang dimaksud kalau untuk jurusan akuntansi adalah sertifikat kompetensi yang diperoleh setelah kita mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi. Dalam hal ini adalah di bawah naungan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kalau untuk akuntansi yang sudah diakui dan juga terdaftar di Kementerian Keuangan itu adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi. Kalau kami menyebutnya itu P3, pihak ketiga. Sebenarnya LSP itu sendiri juga ada beberapa kriteria, ada yang LSP P1, P2, P3. Nah, yang sedang kami ikuti ini adalah yang P3 ya, seperti itu. Kemudian sertifikasi kompetensi ini menjadi penting karena pada saat kita mau melamar kerja, kalau kita lihat ada buku ya yang namanya Blue Ocean Strategy. Salah satu strategi untuk memenangkan persaingan itu adalah kita itu mempunyai keunikan atau perbedaan dari yang lain. Nah, salah satunya itu mengenai sertifikasi kompetensi. Bahkan kalau saya lihat itu ya di Jawa Tengah ya, hampir 50% lulusannya itu mempunyai sertifikasi kompetensi dan juga mendapatkan gelar profesi CAAT itu tadi Mbak. Kalau CAAT itu gelar profesi dari Masyarakat Teknisi Akuntansi Indonesia. Nah, memang perlu juga mungkin saya sampaikan kepada sahabat Unja bahwa sertifikasi kompetensi ini yang akan diikuti ini sebenarnya link juga dengan kurikulum ataupun mata kuliah yang kita ikuti di jurusan akuntansi khususnya. Jadi kalau memang benar tanda kutip ya, bukan benar ya, maksudnya kalau kita mengikuti dengan baik ya, dengan baik perkuliahan lah bahasanya, tersebut ya. Seharusnya tanpa pelatihan langsung ujian harusnya sudah kompeten ya. Kita bahasanya itu adalah kompeten dan belum kompeten, seperti itu. Untuk yang sertifikasi kompetensi tadi. Jadi ini penting bagi para mahasiswa ya, karena di tempat lain ya, kalau kita mengacu di Jawa itu sudah lulusannya itu pada juga dibekali atau mendapatkan sertifikat kompetensi. Sedikit tambahan Mbak, untuk tempat uji kompetensi untuk level universitas di Sumatera itu baru ada di Unja malah ya. Saya searching. Jadi kita punya keunggulan itu, di kampus lain belum ada ya. Kalau kita cerita LSPP 3, bahkan ada beberapa teman itu dari kampus lain ya, pengen ujian sertifikasi kompetensi teknisi akuntansi, ujiannya di Unja. Jadi banyak yang sudah mengikuti selain dosen dari kampus sendiri dari Unja, kemudian kampus dari luar, kemudian juga para guru SMK juga mengikuti ini, selain tentunya dikhususkan untuk mahasiswa jurusan akuntansi, seperti itu Mbak. Jadi kalau kita mengacu kepada undang-undang tadi nih Pak ya, bahwasanya mahasiswa ini begitu menyelesaikan studinya, itu dia berhak mendapatkan selain ijazah dan transkrip, yaitu sertifikat kompetensi ini. Nah, jadi sebenarnya untuk sertifikat ini sendiri, ini sifatnya terpisah, artinya ini belum diwajibkan atau bagaimana gitu, maksudnya belum ada kebijakan khusus bahwasanya mahasiswa wajib nih punya ini, mendapatkan ini keluarnya, atau bagaimana sih Pak? Kalau sepanjang yang saya ketahui ya Mbak ya, kalau untuk perguruan tinggi vokasi seperti politeknik itu wajib Mbak. Wajib ya? Iya. Kemudian kalau untuk perguruan tinggi akademik diserahkan ke kampusnya masing-masing. Namun untuk tambahan beberapa kampus ya yang saya ketahui di daerah Jawa, di Pulau Jawa, malah mereka mahasiswa yang punya sertifikat kompetensi itu tidak perlu lagi ujian kompre. Berarti ini ya. Ini pasti ditunggu-tunggu. Kalau gitu mahasiswa pasti pada semangat dong untuk dapat sertifikat ini. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa? Karena pada saat dia mengikuti uji kompetensi ini kan diuji oleh pihak luar. Ya, acuannya itu adalah SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, kemudian juga link dengan kurikulum sebenarnya itu sama. Jadi kalau dia bahasanya itu sudah kompeten, sudah diuji oleh pihak luar, itu sama, berarti seharusnya ya tidak perlu lagi ujian kompre. Ini pendapat saya pribadi Mbak ya, ini kan belum jadi aturan tertulis di Universitas Jambi. Namun di beberapa kampus di luar sudah melakukan itu. Sudah diberlakukan seperti itu ya. Karena kan sama ibaratnya sama-sama ujian ini ya, untuk kompre dan sertifikasi ini. Kalau udah lolos ya mungkin sudah bisa diakui bahwa mahasiswa atau mereka ini sudah kompeten. Nah, kemudian Pak, untuk profesi dan kompetensi ini, nah itu untuk bisa mengikuti ini, apakah
dia harus punya syarat-syarat khusus nih, misalnya harus sudah menyelesaikan ini dan itu gitu. Gimana Pak? Baik, saya coba bagi pertama sertifikat kompetensi dulu, baru sertifikat profesi ya Mbak ya. Oke, yang kompetensi dulu ini biasa diikuti oleh pada level mahasiswa. Dimulai dari semester 1 udah bisa ikut ya. Ada 25 unit kompetensi yang diujikan kalau saya bicara akuntansi. Kemudian nanti apabila dia sudah berada di level tertentu, maka sertifikat tadi didaftarkan ke organisasi profesi yang namanya MATA Indonesia, Masyarakat Teknisi Akuntansi Indonesia. Nah, nanti kalau sudah kompeten dan diajukan ke MATA Indonesia, maka apabila disetujui maka akan mendapatkan gelar CAT tadi, Certified Associate Accounting Technician. Itu level 2 sampai level 4. Seperti itu. Kalau saat ada ini levelnya? Iya, ada levelnya sampai level 6. Sebenarnya harusnya sampai level 6. Jadi kalau saya ini Mbak, kalau lihat urutan-urutannya ini, kompetensi saya dihargai sama seperti mahasiswa D2 lah. Karena di level 4. Kalau D3 itu di level 5, kemudian S1 atau D4 itu di level 6. Seperti itu. Level-levelnya ya. Itu kemudian untuk mengikuti ujian seperti biasa harus ada pelatihan dulu. Ya, karena ini kan mungkin sesuatu yang baru ya. Sebenarnya di TUK sendiri sudah berdiri dari tahun 2017 ya, udah 2017. Kemudian nanti ada pelatihan, setelah itu baru kita ujian, kemudian apabila lulus maka akan dapat sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini sendiri dikeluarkan tadi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kemampuannya sudah standar seperti itu. Jadi itu Mbak, jadi diikuti oleh mahasiswa itu udah boleh. Mahasiswa tidak harus dari Unja, bagi yang dari luar Unja juga boleh mengikuti. Tapi juga statusnya mahasiswa. Iya, mahasiswa. Nah, bagi yang dosen juga boleh juga Mbak, tidak ada masalah. Karena dosen ini mungkin dia mau berminat untuk menjadi asesor, ya, asesor kompetensi. Nah, kalau asesor kompetensi sebelum jadi asesor dia harus punya sertifikat teknis dulu, baru dia jadi asesor seperti itu. Itu kalau untuk sertifikat kompetensi. Jadi bisa diikuti oleh khususnya jurusan akuntansi ya Mbak ya, jurusan akuntansi. Baik itu di dalam Unja maupun di luar Unja juga boleh mahasiswanya. Kemudian yang kedua, sertifikat profesi. Itu kan saya ada dua Mbak, ada CA dan juga ada CPA. Nah, CA ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk keahlian kompeten sebagai akuntan. Nah, kemudian yang kedua adalah CPA dari Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai akuntan atau auditor di situ Mbak. Walaupun nanti ada persyaratan lagi. Kalau boleh saya sampaikan, saya mengikuti ujian ini sampai dari awalnya dari 2017. Jadi panjang sekali ya. Wow. Nggak lulus ujian lagi. Oh, jadi memang memang benar-benar ujian ini iya, sangat objektif ya. Kalau nggak lolos ya nggak lolos. Nggak lolos gitu. Nggak ada dispensasi apapun mau 10 kali. Iya gitu. Kalau belum lulus berarti belum ya. Iya, yang agak sulit itu mungkin yang CPA tadi, Mbak. Saya itu dari 2017 mengikuti itu. Oke. Sampai dengan hari ini ada tinggal satu mata ujian yang harus saya ikuti, yaitu ujian kompre. Namun kemarin ada kebijakan itu diganti dengan cukup workshop seperti itu. Nah, tentunya kenapa sih ada pertanyaan, mungkin beberapa teman juga nanya, itu kenapa Pak Eko mengkoleksi ya? Kadang mereka nyebutnya mengoleksi sampai 3 gelar tadi. Saya bilang ini bermanfaat untuk dunia kerja. Bermanfaat itu artinya ini ada keunggulan, ada persyaratan tertentu. Misalnya untuk buka kantor jasa akuntan itu harus punya sertifikat CA. Oke. Kemudian kalau nanti mau buka kantor akuntan publik, dia harus punya CPA tadi. Seperti itu. Jadi kalau mahasiswa yang kuliah dengan saya itu saya sampaikan, Mbak, jadi pada saat Anda kuliah tentukan Anda ini mau kemana nanti. Mau jadi apa? Iya, mau jadi apa. Pilihan-pilihan itu sudah ada. Ya, iya, pilihan-pilihan itu sudah ada. Tadi pagi sebelum kesini ada juga mahasiswa saya yang ke kantor sama orang tuanya. Pak, ini dari kantor ada perbedaan Pak antara direksi dengan pemegang saham. Ini laporannya ada perbedaan. Mohon Pak dimintakan pendapat dari Bapak. Saya sedikit menyampaikan bahwa seorang dosen itu sebaiknya ya, apalagi kalau kita lihat indikator kinerja utama IQ yang baru, saya lupa nomornya dan tahunnya Mbak, tapi itu mungkin dalam keluar tahun ini kalau nggak salah, bahwa perguruan tinggi itu dinilai juga dari seberapa banyak dosennya yang juga sebagai praktisi. Oke. Jadi dengan begitu kan
antara teori dan praktek saya bisa menjelaskan di kelas. Teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa. Dan juga mahasiswa jadi lebih terarah. Tadi yang Mbak sampaikan, Anda ini nanti mau kemana? Nah, saya dulu galau waktu saya kuliah seperti itu, Mbak. Nah, makanya saya nggak mau lagi mahasiswa saya nanti tamat itu bingung mau kemana. Iya, nggak punya arah tujuannya ya. Kalau sekarang saya sudah bisa jelaskan, kamu mau jadi ini konsultan pajak, akuntan publik, akuntan atau apapun, atau menjadi teknisi akuntansi. Nah, teknisi akuntansi ini nih, Mbak, juga sebagai persyaratan atau penilaian untuk atau keahlian orang yang mempunyai sertifikat dalam menyusun laporan keuangan. Kalau CPA tadi lebih kepada orang atau seseorang yang punya kompetensi untuk mengaudit laporan keuangan. Auditnya. Iya, seperti itu. Jadi mau nggak mau saya harus dapat semua karena ini saling berkaitan atau berhubungan, seperti itu. Oke. Nah, itu kan tadi untuk yang sertifikasi kompetensi. Iya. Itu bisa oleh mahasiswa. Kalau profesi gimana? Nah, kalau profesi sebenarnya dari mahasiswa mereka bisa nyicil, Mbak, bahasanya itu. Seperti misalnya untuk CPA, sebelum jadi CPA itu ada yang namanya ACPA, Associate Certified Public Accountant. Nah, itu nyicil ya, ada 10 mata uji, yang 5 itu bisa diambil pada saat mahasiswa. Kemudian setelah dia lulus baru ambil yang mata uji yang lain. Namun nanti untuk level tertentu mereka dipersyaratkan harus melampirkan ijazah S1. Maka biasanya ya banyak yang mengikuti setelah selesai kuliah baru dia ngambil CA atau CPA. Itu berapa lama tuh, Pak? Berapa lama ini tergantung ya dalam meloloskan atau ini ya, lulus apa enggaknya ya. Iya. Tadi saya bilang saya CPA itu dari 2017 sampai hari Ya ini. untuk yang profesi tadi, Pak, maksudnya dia kan misalnya memutuskan untuk mengikutinya kan tadi ada dua pilihan, mau mencicil atau misalnya mau langsung aja setelah S1. Iya. Nah, untuk pelatihan yang profesi ini kan kelihatannya mungkin dia lebih kompleks ya dibandingkan lebih. dengan Benar. kompetensi. Benar. Nah, itu berapa lama pelatihan yang harus diikuti? Oke, kalau untuk pelatihannya setahu saya, Mbak, ya itu hanya lembaga tertentu mungkin di Jakarta yang ada. Kalau di Unja juga belum. Oh, iya. Jadi saya tidak bisa cerita banyak. Kalau saya memang langsung ujian karena bahan-bahan sebenarnya kalau untuk bahan atau pelatihan bahan-bahan soal itu sudah ada di website masing-masing. Apakah itu di IAI atau di IAPI. Mungkin juga untuk yang IAI yang CA kami dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jambi, kebetulan saya sekretarisnya. Bulan Juli Agustus kemarin kita mengadakan ujian sertifikasi untuk pegawai BPK Provinsi Jambi, ada 16 orang untuk mendapatkan gelar CA tadi. Karena betapa pentingnya itu tadi ya untuk mereka ya. Jadi waktu itu kita tanyakan, Pak, ini kenapa Pak BPK ini? Ya penting Pak Eko, karena nanti begitu mereka dapat CA mereka bisa tanda tangan laporan keuangan atau kami sebut opini laporan keuangan. Nah selama ini itu yang CA. Kemudian mereka juga punya kebijakan CSFA. Itu banyak lagi, Mbak, gelar-gelar sertifikasi sebenarnya. Tapi saya fokus kepada akuntansinya ya tadi yang CA kalau untuk apa? Yang kita kerjasama dengan pihak BPK itu sendiri. Iya, makanya alangkah ininya ya kalau mahasiswa ini tahu lebih cepat dan kemudian bisa cepat memperoleh sertifikat ini ya. Nanti pasti akan ada gunanya. Iya, benar. Nah, terus ini kan Pak tadi katanya udah ada dari tahun 2017 nih untuk jurusan akuntansi ini ya di FEB Unja. Nah, dari 2017 sampai sekarang tahun 2021 itu gimana perkembangannya Pak peserta tes uji kompetensinya? Kalau pesertanya itu semakin meningkat, Mbak. Hanya di 2020 vakum ya karena kondisi Covid. Waktu itu sebenarnya untuk kegiatan ini kan ada beberapa pendanaan, Mbak. Ada yang pertama subsidi dari BNSP. Iya. Kemudian ada pendanaan dari kampus sendiri, kemudian ada juga pendanaan dari mahasiswa. Dalam kurung kita menyebutnya mandiri. Nah, tahun kemarin kita sebenarnya dapat subsidi, tapi waktu itu ujiannya harus offline. Nah, kita nggak berani menanggung resiko nanti terkait kondisi apalagi pandemi. lagi hot-hotnya ya. Iya, benar. Nah, kemudian di bulan Oktober atau November itu ada keputusan boleh diadakan secara online. Makanya kita di 2021 ini insya Allah akan mengadakan uji kompetensi secara online, sekitar 38 yang sudah daftar melalui saya untuk mengadakan ujian itu. Jadi kecuali 2020 ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sudah meningkat dan tadi pesertanya malah juga mulai banyak dari kampus luar. Kemudian
Iya, terakhir itu ada dari salah satu PTS di Jambi, dia menitipkan mahasiswa untuk ikut uji kompetensi. Itu sih, Mbak. Dia dalam setahun itu berapa kali tes, Pak? Bebas sih, Mbak. Kita yang 2018 tuh malah 2 kali, tapi itu minimal sekali ya. Karena ini juga terkait dengan pendanaan ya, pendanaan. Kemudian juga apakah dari BNSP atau apakah dari Unja. Kemudian yang kedua bergilir juga sih, Mbak. Biasanya tuh kalau kampus-kampus maksimal tuh 2 kali dalam setahun. Oke, 2 kali dalam setahun ya. Iya, maksimal. Nah, kemudian nih Pak, tentunya untuk membekali para peserta ini, Iya. tentulah ada peran serta dari tenaga pengajar. Iya, benar Nah, untuk sekali. tenaga pengajarnya gimana Pak? Baik, untuk tempat uji kompetensi itu ada 4 asesor, Mbak, atau 4 pengelola yang punya sertifikat kompetensi dan juga sertifikat sebagai asesor. Mungkin saya tambahkan penjelasan ya, Mbak ya. Jadi seorang dosen, kami yang 4 orang tadi ya, selain mempunyai sertifikat kompetensi juga mempunyai sertifikat asesor. Asesor ini gunanya untuk kita memberikan pelatihan di kampus sendiri atau kita menguji di kampus lain. Contoh saya tahun ini nih ada beberapa menguji di kampus lain. Terakhir saya menguji di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi enak, Mbak, jadi asesor ini saya keliling minimal setahun 2 kali ke Ujung Pandang. Pernah ke Batam, Jakarta, tapi ke kampus-kampus ya, ke Akademi Akuntansi Lampung. Jadi saya rasa mungkin pesan juga untuk Bapak Ibu dosen, mari kita juga terlibat sebagai asesor ya. Asik karena kan nanti kita bertemu dengan kolega dari beberapa kampus lain. Nah, sebagai asesor nanti juga sebagai trainer, saya kemarin juga sebagai trainer untuk klaster SK etap Bapak Ibu dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi hibah dari Dikti. Itu kan ada tahun ini ada 20 Bapak Ibu dosen dari 20 perguruan tinggi yang mengikuti itu. Ya, jadi sebagai trainer bisa, sebagai asesor bisa. Ya, jalan-jalannya Bapak Ibu dosen itu, Bu, menguji di kampus lain seperti itu. Jadi untuk di sini itu baru 4 4 orang orang, ya iya. kita untuk asesor Iya, dan tenaga pengajarnya. iya, yang punya kualifikasi untuk memberikan pelatihan. Iya, karena kan memang ada syarat-syaratnya Syaratnya, tadi ya, benar-benar, harus Ibu. dipenuhi. Sih. Oke. Nah, kemudian nih Pak, bagi para peserta yang telah mengikuti tes ini dan dinyatakan kompeten, Iya. apa saja sih benefit Iya. yang diperoleh? Oke, baik. Jadi para peserta, khususnya mahasiswa yang telah mempunyai atau lulus uji kompetensi, jadi 2 itu, dia bukan lulus bahasanya, Mbak. Kalau kami bahasanya itu adalah kompeten dan belum kompeten. Belum kompeten, bukan tidak kompeten ya? Enggak, belum. Jadi misalnya klaster SHK etap itu ada 5 unit kompetensi yang diujikan. Misalnya dia baru 4 yang kompeten, yang 1 belum, maka nanti dia hanya dapat skill paspor. Kalau dia udah bahasanya itu kompeten semua, baru dapat sertifikat kompetensi. Nah, apabila dia sudah punya sertifikat kompetensi minimal di level 2, dia bisa mengajukan ke masyarakat teknisi akuntansi tadi untuk mendapatkan gelar profesi CAAT tadi, Pak. Nah, itu kalau mahasiswa Unja yang setahu saya belum ada itu, Mbak, yang mendapatkan itu. Tapi kalau untuk lulus klaster SHK etap itu udah banyak seperti itu. Oh gitu. Jadi tinggal 2 lagi itu, spreadsheet ya atau pengetahuan tentang Excel, 1 lagi komputer akuntansi. Walaupun sebenarnya 2 ini ada di mata kuliah. Excel itu kan sesuatu ini ya, harusnya menjadi kebiasaan kita ya, apalagi akuntansi terkait dengan hitung-hitungan ya. Angka. Benar sekali, Mbak. Oke, terus selain itu apa lagi Pak? Iya, nah dengan mempunyai sertifikat kompetensi, kemudian sertifikat profesi, kita bisa buka kantor. Nah itu buka kantor, saya di kantor itu ada 3, Mbak, karyawan saya. Sebagai, jadi kalau Pak izin ketemu, Pak, di mana Pak? Pak Eko, atau sebaliknya dari luar ya, boleh di Unja ataupun di luar Unja atau di kantor saya bilang. Alhamdulillah dengan punya kantor tadi, saya sendiri ya, Mbak, dapat memberikan kesempatan lulusan Unja untuk Buka bekerja, lapangan pekerjaan yang benar. jelas. Yang kedua untuk magang. Nah, magang ini hampir 20 yang sudah di kantor saya hitung dari 2 tahun terakhir ya. Dan online bermanfaat. Bahkan beberapa kampus lain juga itu ada juga yang kerjasama, Pak titip Pak mahasiswa saya untuk magang, nanti kita ajak
bagaimana teorinya seperti apa, Prakteknya prakteknya seperti seperti apa. apa, Karena juga saya praktisi dan dosen, jadi dua-dua itu bisa saya gabung seperti itu. Jadi disitulah nikmatnya ya, dosen dan praktisi pada saat itu sesuai dengan bidang keilmuannya. Seperti itu sih. Nah, terus juga setelah dapat sertifikat, terus kan diakui nih ya artinya. Benar. Kemudian jadinya bisa pula bergabung ke organisasi profesi. iya. Wah, keren dong jadinya. Jadi seperti yang masyarakat teknisi akuntansi, saat ini saya sebagai pengurus pusat, Mbak. Pengurus pusat ini 2.250 asesor. Untuk Sumatera itu hanya 2 orang, satu yang sekarang jadi ketua umum Mata, yang kedua adalah saya sendiri. Luar biasa. Asik kalau ketemu, karena kan nanti kalau udah di pusat kan berarti kan di Jakarta kedudukannya ya. Jadi kita sering dapat informasi penting ya terkait dengan perkembangan akuntansi, khususnya teknisi akuntansi seperti itu. Waduh, luar biasa. Jadi ini nih contoh nyatanya ya, beliau Siap. ini udah ikut ini, ikut itu, dapat gelar yang banyak, terus dapat gelarnya nggak harus yang kuliah sampai 5 tahun, ya Pak, yang 4 tahun, 2 tahun. Bisa menambah selain nambah wawasannya, kemudian menambah nilai dari diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Nah, jadi buat sahabat Unja nih Pak, kalau misalnya mau ikut tes uji kompetensi ini caranya gimana Pak? Iya, jadi kalau bagi mahasiswa Unja yang ingin ikut uji kompetensi dapat menghubungi pengelola TUK ya. Pengelola TUK kebetulan salah satunya itu saya, bisa nanti Bisa langsung ke Pak Eko langsung. Siap. Jadi nanti bisa ikut uji kompetensi. Termasuk juga kalau mau ikut yang sertifikasi profesi dari CA IAI juga bisa melalui saya, nanti kita bisa ikut ujiannya ya, apakah diadakan di Jambi atau mungkin di Jakarta seperti itu. Jadi itu keuntungannya kalau kita sebagai dosen mempunyai sertifikasi kompetensi dan profesi. Nah, tambahan sedikit nih, sekedar promosi Bu. Ya. Tahun 2017 ya, 17-18 ya. Alhamdulillah dari 250 asesor waktu itu diseleksi, saya mendapatkan penghargaan sebagai asesor terbaik tingkat nasional. Wah, luar biasa. Bukan kaleng-kaleng loh ini. Siap. Dari Universitas Jambi ya Pak ya. Siap. Alhamdulillah, semoga nanti banyak mahasiswa ataupun peserta-peserta lainnya yang menyusul Pak Eko ini. Siap, mudah-mudahan nanti setelah kita ngobrol panjang lebar ini, sahabat Unja sudah banyak yang tahu akan pentingnya dari sertifikasi profesi dan kompetensi ini. Baik Pak Eko, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga ini bermanfaat, terutama untuk mahasiswa, para mahasiswa kita ya, di Unja, sahabat Unja semuanya. Jadi nggak perlu membuang waktu, yang mungkin sekarang menjadi mahasiswa semester 1 pun udah bisa mengikuti TUK ini, ataupun bisa mencicil dulu kalau untuk yang profesinya. Oke. Baik sahabat Unja, demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Rasanya tadi penjelasannya sudah cukup panjang. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Unja semua. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.